Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita mempersiapkan riwayat hidup kita ataupun kurikulum vitae kita. Bagi yang baru lulus atau yang masih kuliah tapi ingin bekerja, melamar pekerjaan bukan sesuatu yang mudah. Perlu ilmu dalam menyusun resume atau kurikulum vitae. Mempersiapkan diri ketika dihubungi dan diwawancara, ikut psikotes, tes skill, dan nego gaji. Nah, ini kali ini yang kita akan fokus adalah bagaimana kita menyusun resume ataupun kurikulum vitae ataupun daftar riwayat hidup tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahasa yang kalian gunakan dan cara penyajian data serta lampiran untuk surat lamaran. Bahasa yang digunakan di dalam resume atau kurikulum vitae tersebut harus kita usahakan menggunakan bahasa Inggris. Karena biar bagaimanapun bahasa Inggris sudah terlanjur diakui sebagai bahasa dunia. Tapi kalau kamu nggak bisa menggunakan bahasa Inggris, ya udah deh, nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia juga. Sebenarnya dengan menggunakan bahasa Inggris, maka perusahaan dilamar melihat nilai tambah dari keahlian kamu. Apabila jika memang bahasa menjadi pertimbangan, baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang digunakan sebaiknya jangan menggunakan bahasa gaul ya, atau yang bahasa yang tidak baku. Dengan tata bahasa kamu yang sopan dan teratur saja, perusahaan bisa menebak kamu itu terpelajar serius atau sopan. Sedangkan tampilan dari CV atau resume sendiri itu bisa kamu tampilkan sesuai dengan tempat yang ingin kamu tuju. Misalnya kamu ingin kerja di tempat yang lebih serius ataupun yang untuk posisi-posisi yang bukan kreatif ya kamu harus pakai standar CV ataupun standar resume yang bisa kamu lihat. Contohnya banyak ya kalau di googling ataupun di LinkedIn. Tapi kalau misalnya kamu mau melamarnya ke perusahaan kreatif atau perusahaan yang banyak anak mudanya, kamu bisa tampilkan CV atau resumenya itu dalam bentuk yang lebih kreatif ya, nggak monoton gitu ya. Nah, sajikan data di dalam resume tersebut secara terstruktur, mulai dari karir, goals, atau objektif kalian dalam mencari sebuah pekerjaan. Ini penting sekali. Jika objektif atau impian karir kamu itu jelas, maka perusahaan pun akan yakin bahwa kamu punya passion dan motivasi yang klop dengan posisi yang sedang dibuka tersebut. Beri gambaran juga mengenai ringkasan kompetensi yang kamu miliki, dari yang soft ataupun hard, soft kompetensi ataupun hard kompetensi, hingga kemampuan bahasa yang kamu kuasai itu apa aja, sebutkan. Jika pernah bekerja ataupun berorganisasi, magang, pernah ikut pelatihan, buatlah berkelompok sesuai dengan klasifikasinya dan diurut dari yang paling terakhir kamu ikuti. Jadi disebutkan tahunnya, kemudian ke bawah ya sampai tahun yang terlama. Jika kamu memiliki penghargaan, award ataupun pernah achieve, pernah sesuatu yang kamu banggakan, tampilkan aja. Paling atas tuh lebih eye-catching ya. Jadi setelah orang baca, oh mereka ini dalam bekerja yang mereka cari itu visi misinya apa sih. Nah yang keduanya, visi misi itu kamu tulis dalam bentuk objektif atau goals ya. Kemudian yang berikutnya tuh yang lebih eye-catching, award ataupun penghargaan ataupun achievement yang kamu banggakan tuh apa. Nah itu menarik ya. Jadi orang yang pertama kali ngelihat, oh nih orang ini yang melamar nih dia punya punya sesuatu yang beda, yang ada values-nya dibandingkan pelamar yang lain gitu. Dan jangan lupa ya, siapkan juga 3 orang yang akan diandalkan untuk memberikan referensi positif mengenai kamu. Kamu bisa tuliskan di dalam resume tersebut, mungkin di bagian bawah. Untuk data pribadi, biasanya
Orang asing hanya menuliskan alamat email dan nomor HP yang bisa dihubungi. Namun orang Indonesia sih masih menganggap tanggal lahir, status perkawinan, alamat rumah, agama, foto itu masih penting sih untuk ditaruh di dalam CV kamu atau resume kamu. Nah, resume atau CV-nya sekarang sudah lengkap, ya kan? Kamu tinggal menyiapkan surat lamaran. Selamat untuk melamar. Semoga berhasil.